Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IPv6 addressing. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan yang diperlukan untuk mengerjakan packet tracer yang ditugaskan. Oleh karena itu, teman-teman, jika saya tidak menjelaskan bagian-bagian yang ada, teman-teman bisa mungkin untuk membaca sendiri untuk penjelasan lebih lanjut. Dan di sini IPv6 saya akan jelaskan untuk secara umum saja atau overview daripada IPv6 itu pembentukannya gimana dan pengertian dari IPv6 juga itu gimana. Dan di sini yang pada mulanya IPv6 itu dibuat karena IPv4 ini kehilangan atau kehabisan space untuk setiap alamatnya. Dan di sini IPv6 itu seperti dilihat yang pada ada yang digambar. Di sini IPv4 itu ada tanggal kehabisannya yaitu di ARIN. Nah, ini adalah beberapa organisasi yang sudah menyewa atau sudah membeli alamat-alamat IPv4-nya. Jika di sini ada ARIN yaitu tanggal kehabisannya yaitu Juli 2015, terus yang terbaru ini ada yang ada di Afrika yaitu pada tahun 2020. Nah, untuk menyelesaikan masalah IPv4 dibentuklah evolusi daripada IPv4 yaitu IPv6. Nah, di sini IPv6 itu addressnya itu mempunyai 124 bit space dengan 340 undecillion, yang mana artinya 340 undecillion ini adalah 340 triliun. Nah, sedangkan untuk IPv4 itu hanya 4,3 billion address. Nah, di sini oleh karena itu dibentuklah IPv6 sebagai penerus daripada IPv4. Nah, di sini ada beberapa teknik atau kategori untuk migrasi. Jadi di dalam IPv4, nah IPv4 ini belum sepenuhnya untuk dihapus. Oleh karena itu akan ada proses migrasi dari IPv4 ke IPv6. Jadi untuk proses transisi dari IPv4 ke IPv6 itu tidak bisa langsung IPv4 langsung dihapus dan IPv6 hanya menggunakan IPv6 saja, bukan begitu. Akan tetapi di sini ada 3 cara untuk menangani masalah tersebut, dan di sini ada dual stack. Dual stack yang mana di dalam suatu host ada kombinasi IPv4 dan juga IPv6. Dan juga bisa ada tunneling, yaitu jika antar host ini itu melakukan komunikasi, akan tetapi melalui komunikasi itu melalui terowongan, yaitu yang biasanya digunakan untuk proses daripada translasi IPv6 ke IPv4. Dan juga di sini ada translasi yang benar-benar translasi, yaitu di dalam suatu router itu mempunyai suatu algoritma yang bisa menangani proses komunikasi antara IPv4 dengan IPv6. Mungkin itu adalah 3 cara untuk menangani masalahnya, dan di sini saya akan lanjutkan. Nah, untuk address representationnya itu di sini ada beberapa format yang digunakan pada IPv6, yang mana tadi kan ada 128 bit dan IPv4 kan hanya mempunyai 32 bit. Nah, untuk IPv6 sendiri itu diwakili oleh heksadesimal pada setiap IP-nya. Jika pada IPv4 itu diwakili untuk numbers, yaitu decimal numbers. Dan di sini untuk beberapa segmennya, di sini ada beberapa segmen, yaitu di dalam suatu IPv6 itu mempunyai 8, yang dimana yang sebutannya setiap X ini yang disebut hexstat atau segmen. Jika di dalam IPv4 setiap gini atau setiap nomor yang akan dipisahkan oleh, biasanya kan di dalam IPv4 kan ada
192.168. Nah, titik itu kan pemisahnya. Nah, 192 itu yang disebut oktetnya. Jika di IPv6 itu adalah yang disebut dengan hextet. Oke, dan setiap hextet ini mempunyai 4 hexadecimal digits dan mempunyai 16 binary digits. Jadi ada beberapa di setiap hextet ini mempunyai 16 binary digit seperti ini. Nah, ini untuk preferred format. Untuk formatnya sendiri tuh ini adalah format biasa daripada IPv6, yaitu mempunyai, kan tadi ada mempunyai 8 oktet ya, 8 hextet ya. Seperti di sini ada x, titik 2x, titik x sampai ke 8. Dan di sini ada beberapa format, yaitu di sini ini menggunakan format biasa, yaitu ya biasa untuk 2001.2.0 db8. Dan di sini akan terjadi sebuah pengkompresan suatu IPv6. Nah, di dalam IPv6 itu ada pengkompresan nomor IP-nya. Nah, ada 2 cara untuk pengkompresan daripada IP-nya, yaitu omit leading zeros dan double colon. Untuk omit ini akan setiap di dalam suatu IP kan ada diawali oleh 0. Nah, jika akan diawali oleh 0 seperti ini, maka 0 ini akan dihilangkan dan komputer akan membaca secara otomatis bahwa ini adalah yang ada 0-nya. Dan di sini ada 0 4 kali dan akan diwakili oleh hanya 1 0. Jadi untuk preferred ini itu adalah alamat IPv6 yang aslinya, akan tetapi untuk memudahkan penulisan maka akan dilakukan pengkompresan, yaitu omitting leading zero yang disebut itu. Dan di sini ada beberapa contohnya juga. Nah, ini hanya untuk nolnya yang bisa dihilangkan adalah yang nol yang sebelum nomor sebelumnya ya. Maksudnya di sini kan ada seumpama AB00. Nah, ini tidak bisa dihilangkan nolnya. Jadi untuk yang bisa dihilangkan itu hanya sebelum 0 daripada IP-nya. Jika di sini ada 0 yaitu yang diikuti oleh AB, maka 0 yang pertama ini bisa dihilangkan. Nah, untuk itu ada 2 cara yang kedua, yaitu double colon. Dan double colon ini itu akan digunakan untuk pengkompresan lebih mudah lagi, yaitu hanya menuliskan tanda titik 2 secara jika ada 0 3 kali, dan di sini akan dituliskan hanya begini, titik 2 gitu aja. Dan untuk aturannya itu adalah ya sama. Di ini adalah yang pertama ini kan preferred ya, terus ada leading zero, terus di kompress lagi menjadi double colon. Jadi untuk pengkompresinya itu ada 2 tahapan berarti di dalam double colon ini, yaitu jika di sini akan dikompres IP seperti ini, dan jika di sini dikompres seperti ini, maka kompres selanjutnya adalah seperti ini, agar tidak membuang-buang waktu untuk penulisan IP-nya. Dan untuk kompres yang terakhir adalah seperti ini, yaitu yang 0 ini tetap ditulis 0, dan yang ada 0 3 kali ini, yang kosong yang hanya 0 3 kali sebanyak 3 hextet ini itu hanya ditulis dengan titik 2. Untuk penulisan ini itu harus juga ada aturannya. Jadi untuk double colon ini hanya berlaku untuk pada 0 yang mempunyai 0 yang berada dalam satu urutan gini ya. Jika di sini ada beberapa 0 4 kali, itu bisa langsung dituliskan titik 2 2 kali. Jika 5 kali, maka akan ya dituliskan titik 2 2 kali juga, dan seterusnya. Dan di sini untuk contoh yang selanjutnya adalah seperti ini. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 6 kali 0 yang kosong, dan di sini hanya dituliskan hanya begini. Dan di sini juga ada beberapa
nol semua, yaitu di dalam IPv6 itu ada nol semua. Jadi di sini ada titik 2-nya hanya dituliskan oleh titik 2. Oke, teman-teman bisa mengerjakan ini untuk proses latihannya. Dan di dalam address types-nya atau tipe dari alamatnya, IPv6 mempunyai 3 alamat yang sama seperti IPv4, tapi untuk IPv4 itu tidak mempunyai anycast. Dan di dalam IPv6 juga tidak mempunyai broadcast dan akan digantikan oleh cara lain. Di dalam unicast seperti biasa, ini adalah hubungan antar host, yaitu host satu dengan host yang lain. Satu host berhubungan dengan satu host. Kalau multicast, satu host berhubungan dengan banyak host. Dan anycast ini sama seperti unicast, akan tetapi anycast ini akan mencari alamat terdekat daripada host yang mempunyai alamat IPv6 yang sama. Dan di sini IPv6 prefix line-nya. Di sini ada IPv6 prefix length atau aturan panjang-panjang dari IPv6-nya. Dan di sini ada 2 komponen utama, yaitu di sini ada prefix dan juga ada interface ID. Jika di dalam IPv6 itu mempunyai subnet, nah, atau mempunyai space untuk hostnya, untuk alamat-alamat untuk memberi alamat hostnya, itu ada yang biasanya disebut dengan host portion atau porsi hostnya. Nah, di dalam IPv6 itu dia akan mempunyai space ruang sendiri untuk alamat host yang akan diberikan oleh beberapa host tertentu. Yaitu jika di dalam suatu jaringan mempunyai interface ID, maka di dalam host-host yang menyambung ke dalam jaringan itu akan menempati ruangan interface ID-nya. Dan jika pun prefix, dia akan ada, nanti saya akan jelaskan untuk prefix-nya ya. Dan di sini ada unicast address. Nah, di dalam IPv6 itu banyak ada beberapa tipe dari unicast, yaitu ada 6 tipe. Untuk di modul ini hanya dibahas untuk komponen utamanya itu adalah global unicast dan yang lokal. Dan untuk global unicast sendiri itu adalah biasanya kalau di IPv4 teman-teman sendiri itu biasanya disebut dengan public IP-nya. Dan di sini di IPv6 itu disebut dengan GUA, yaitu global unicast address. Dan di dalam di dalam IPv4 juga mempunyai default gateway, yang mana default gateway ini adalah alamat IP yang ada pada router. Nah, alamat IP yang pada router itu adalah yang disebut dengan default gateway. Nah, default gateway di IPv6 itu adalah link local address. Ini saya jelaskan secara singkat saja ya untuk global unicast address dan link lokalnya, dan saya buat analogi antara IPv4 dan juga IPv6-nya agar teman-teman mudah mengerti apa sih sebutannya link lokal terus global unicast itu gimana. Untuk secara umum seperti itu. Jika teman-teman ingin mendalami lebih lanjut, teman-teman bisa membacanya. Baik, saya lanjutkan untuk penjelasan IPv6 gue itu. Di dalam IPv6 mempunyai beberapa struktur, yaitu yang tadi kan ada GUA dan juga LLA. Nah, GUA ini kan seperti yang saya bilang yaitu seperti public IP yang ada pada IPv4. Nah, untuk strukturnya sendiri itu ada 3, yaitu ada yang pertama diawali global routing prefix, terus di tengah-tengahnya ada subnet ID, dan juga di sini ada interface ID untuk sebagai tempat host itu akan menyambung ke dalam jaringan. Jadi untuk IP sambungan ke beberapa host itu adalah menggunakan interface ID. Jadi yang diubah, jadi IP yang diberikan ke host itu adalah interface yang ada pada struktur interface ID ini. Dan setelah itu ini pembagian dari bitnya ya. Di global itu ada 48, terus di subnet itu biasanya ada 16, dan di sini ada 64. Nah, untuk struktur ini sendiri adalah struktur standar yang diberikan oleh Cisco, yaitu seperti ini. Untuk teman-teman bisa improve sendiri untuk strukturnya, yaitu jika di sini ada 48 maka akan bisa dikurangi. Terus di sini ada subnetnya ada 16 bits, itu bisa ditambah bitsnya. Terus di sini ada hostnya cuma 64, itu juga bisa dikurangi dan juga bisa ditambah.
Dan untuk standar strukturnya adalah seperti ini, 48, 16, dan 64. Oke, dan di sini ada penjelasan daripada apa itu interface, subnet, dan globalnya. Dan di sini ada juga LLA. Seperti yang saya katakan tadi, LLA itu adalah link local address, yaitu yang ada jika pada IPv4 itu mempunyai default gateway, maka pada IPv6 itu mempunyai LLA pada routernya. Nah, untuk LLA sendiri itu mempunyai alamat yang tetap ya, maksudnya standar alamat yang atau aturan alamat yang diberikan kepada kita, yaitu seperti di sini untuk alamat link lokal itu mulai dari FE 80 sampai FE BF. Maksudnya gimana? Nah, di sini FE ini adalah rentang yang pertama kali. Jika di sini kan ada global, di sini ada global routing, dan di sini itu mempunyai link lokal address-nya itu FE 80 sampai FE BF. Nah, ini adalah untuk contoh kasusnya itu seperti ini. Di sini ada FE 80.2 yang terakhir ini AAA itu adalah alamat hostnya, dan di sini ada DDD juga alamat hostnya. Jadi jika kita ingin berkomunikasi antara satu sama lain, kita harus men-setting link lokalnya itu yang pertama FE 80 dan akan diteruskan dengan alamat host yang lain AAA ke DDD. Dan untuk FE 80 ini tidak hanya FE 80, bisa juga antara rentang FE 80 sampai FE BF. Jadi kita bisa men-settingnya FE 81, FE 82, pokoknya FE 80 yaitu untuk bitsnya itu tidak mengurangi dari ini. Jika berkurang dari ini maka bukan disebut dengan LLA. Dan ini ada beberapa penjelasan yang lain. Terus di sini juga ada static konfigurasi, yaitu ada dynamic dan static. Jika di sini kita akan membahas static terlebih dahulu, nanti kita akan membahas dynamic addressing. Maksudnya untuk static ini, nah teman-teman kan sudah paham ya mengenai IPv4. Di dalam IPv4 itu kan ada host itu di dalam jaringan itu menerima IP dari router kan ya. Seperti seumpama kalau otomatis dikasih oleh router itu yang namanya dengan DHCP, kalau di sini itu dynamic addressing, yaitu menggunakan RS dan RA, nanti saya akan bahas. Jika static itu kita memberikan alamat IPv6 kepada setiap host pada suatu jaringan. Nah, contohnya PC1 ini ya kita setting IP-nya berapa, terus PC2 kita setting IP-nya berapa di suatu jaringan. Nah, cara ini mungkin agak menyusahkan sebuah admin jaringan, karena cara ini dianggap tidak relevan dan membuang-buang waktu. Dan setiap PC ini bisa saja mempunyai alamat yang sama dengan alamat PC lain. Dan di sini untuk static sendiri kita konfigurasi seperti ini. Nah, jika kita di dalam router akan masuk ke dalam interface daripada seperti G00 ini terus atau gigabit Ethernet dan memberikan addressnya berapa. Dan untuk pemberian address pada IPv6 itu berbeda dengan IPv4. Jika pada IPv4 itu hanya menuliskan IP, terus address dari IPv4-nya apa, terus akan dituliskan subnet masknya ya. Di sini tidak. Di sini langsung untuk subnet masknya itu ditulis dengan /64. Dan seperti biasa aktifkan interface-nya. Nah, ini untuk static pemberian konfigurasi pada host Windows seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa memberikan konfigurasi kepada link lokal address-nya. Itu setiap interface ini itu diberikan suatu LLA. Seperti di sini kan tadi kan LLA itu ada FE 80 terus dua kali terus titik 21 gini kan. Tidak ada satu ini kan tadi. Nah, ini adalah pemberian dari setiap interface. Jadi kita hanya merubah dalam lingkup hostnya atau porsi hostnya. Di sini jika G00 akan berisi 1, terus 2, terus 3.
dan diakhiri oleh 1. Nah, ini untuk konfigurasinya yaitu seperti ini, yaitu jika tadi mengkonfigurasi guanya itu seperti IP, memberikan IP pada router seperti biasa. Jika di sini itu akan memberikan link lokal. Jika di dalam IPv4 kan ada IP, terus addressnya, terus IP-nya berapa, terus ada default gateway kan. Nah, di sini tidak, itu berbeda, yaitu di sini sebutannya dengan link lokal. Nah, ini adalah untuk contoh dan latihan-latihan. Teman-teman bisa mengerjakan untuk membantu mengerjakan tugas daripada tugas praktikumnya. Setelah itu ada RS dan RA message. Nah, RS dan RA ini digunakan untuk komunikasi pada pemberian setiap alamat kepada setiap host. Dan jika di sini adalah gua, yaitu global global apa tadi? Dan di sini untuk komunikasinya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, di dalam suatu jaringan kan ada pemberian host. Jika di dalam IPv4 kan menggunakan DHCP server ya. DHCP server untuk memberikan suatu host secara otomatis ke dalam setiap hostnya. Jadi saat kita menyambung menyambung ke WiFi itu, teman-teman ya, itu kita itu harus memerlukan beberapa IP. Teman-teman bisa cek kita bisa mengecek IP ya di dalam seumpama command line terus atau apalah ya, atau yang biasanya dibuat menyambung ke dalam jaringan itu. Dan di situ kan teman-teman setiap HP terus laptop itu kan mempunyai IP kan IP itu didapatkan dari router. Nah, router itu memiliki DHCP servernya. Jadi setiap IP pada host itu akan diatur oleh router dan diberikan oleh router juga. Jadi di setiap jaringan host itu kita langsung mendapatkan IP dari router gitu. Berbeda dengan IP pada V6 ini, itu akan berkomunikasi akan, tetapi untuk alamatnya itu jika di IPv4 kan alamat IPv4-nya itu adalah random ya, untuk seperti 192.168.100 terus .1. Jika di sini saya itu untuk alamat IP saya itu adalah, sebentar saya tunjukkan alamat IP saya. Untuk alamat IP saya adalah nah, ini adalah alamat IP saya. Ini adalah alamat IP saya. Nah, ini alamat IP ini didapat dari router, teman-teman. Ya router yang memberikan secara otomatis dan itu bersifat random. Dan setelah itu jika di dalam IPv6 itu tidak, di sini ada ya sama sih, tetapi ada 3 cara untuk pemberiannya, yaitu yang akan di sini saya akan bahas mengenai metodenya ya. Di sini ada metode slug, terus ada slug with stateless DHCP, dan di sini dengan meng-slug. Oke, saya jelaskan. Nah, untuk slug sendiri itu mengenai IP itu akan dikomunikasikan pada setiap host ke router. Nah, di sini ada RA dan RS message. Jadi host ini itu akan memberitahu saya ini menyambung kepada router. Terus router ini akan mengirimkan RA message. Nah, RA message ini akan membentuk suatu IPv6 dalam hostnya. Setelah itu ada yaitu mengenai slug ya, teman-teman. Secara umum sih seperti itu. Dan di sini juga ada prefixnya, yaitu di sini router memberikan RA message dan host akan menerima IP-nya. Nah, ini adalah contohnya
router akan memberikan advertisement dan IPv dan host ini akan menerima IP, dan ini akan membuat sebuah IP di dalamnya. Dan di sini juga ada slug with stateless. Jadi ini adalah hanya menggunakan stateless DHCP server, yaitu DHCP server ini itu berperan lebih sedikit daripada yang setelah ini ya. Stateful, ada stateful dan ada stateless DHCP nanti. Jadi untuk prosesnya adalah komputer host mengonfirmasikan bahwa saya akan menyambung ke dalam router ini, dan router akan memberikan message ke host, dan host ini akan mengambil IP dari DHCP ini. Dan sama seperti stateful DHCP V6 ini, akan tetapi yang berperan lebih besar adalah DHCP servernya, tidak dengan yang ada pada routernya. Akan tetapi server di dalam DHCP ini ya sama-sama sih ada di dalam router, akan tetapi untuk prosesnya itu memiliki peran yang berbeda. Dan di sini juga ada AOE dan randomly generate. Dan di sini ada cara pemberian IP pada setiap host, yaitu jika di sini ada, langsung ke contohnya saja ya. Ini adalah step untuk memberikan IP-nya, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini adalah contohnya untuk IPv6 jika menggunakan OE proses. Nah, jika di sini ada IP publiknya dan di sini adalah IP hostnya, atau maksudnya porsi publik dan porsi hostnya, dan untuk pemberiannya adalah seperti ini, yaitu ini adalah MAC address dari setiap device-nya. Dan kalau random itu ya seperti IPv4, nomor IP-nya itu random dari servernya. Nah, setelah itu ada dynamic addressing LLA. Jika tadi adalah GUA dan sekarang adalah LLA, sama seperti GUA, konsepnya sama. Dan di sini tetapi LLA akan digunakan sebagai link lokal atau seperti default gateway di dalam IPv4. Nah, ini adalah contohnya untuk IP link lokalnya, yaitu akan diawali dengan FE80. Untuk link lokal pasti akan diawali oleh FE80 dan di atasnya. Dan di sini ada alamat MAC address-nya dari setiap. Jadi di setiap host itu mempunyai alamat MAC address daripada NIC-nya, yaitu Network Interface Card-nya. Itu setiap device itu pasti memiliki MAC address untuk saling berkomunikasi. Sama seperti yang tadi, ini adalah random, yaitu ya diacak untuk setiap IP-nya. Nah, di sini ada dynamic LLA pada Cisco router. Nah, ini contohnya. Nah, jika kita mengecek seumpama show interface, maka akan keluar untuk ini adalah MAC address-nya, dan ini adalah alamat link lokal giga interface 000. Ini alamat link lokal untuk 001. Nah, ini adalah FF.2 FE. Ini adalah suatu aturan daripada setiap konfigurasi daripada link lokal address. Nah, terus di sini ada verifikasi untuk addressnya, yaitu menggunakan show ya, teman-teman bisa mencobanya. Dan di sini juga ada multicast address, teman-teman bisa membacanya. Jadi untuk multicast ini adalah menggunakan alamat FF02.21. Ini adalah standar IP untuk digunakan multicast pada konsep IPv6-nya. Nah, setelah itu di sini juga ada subnet. Nah, di dalam subnet ini berbeda dengan IPv4 yang menggunakan setiap IP-nya itu menyewa daripada atau mereduksi setiap jumlah porsi daripada hostnya. Jika di sini tidak, di IPv6 itu tidak,
yaitu di IPv6 itu ada porsi khusus untuk subnet ID-nya atau untuk pemberian subnet pada setiap jaringan. Nah, di sini ada 16 bit. Seperti yang saya bilang, subnet ini bisa di custom juga, bisa ditambahi bitsnya. Akan tetapi untuk standarnya itu adalah 16 bits agar lebih efisien. Dan di dalam 16 subnet ini akan membuat 65.536 subnet. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pemberian suatu subnet di dalam jaringan. Nah, jika di sini ada 2001 sampai acak ini, itu adalah guanya atau porsi gua atau porsi public networknya lah ya. Dan di sini ada subnetnya, yaitu yang ada di tengah-tengah. Dan di titik 2 ini bisa diisikan host yang akan menyambung ke dalam jaringan subnet itu sendiri. Nah, ini adalah contoh daripada subnet, setiap subnet pada jaringan. Jika di sini ada subnet 1, 2, 3, dan 4. Untuk pemberian subnet ini terserah ya teman-teman. Dan di sini ada alamat hostnya, yaitu yang ada biasanya ditandai dengan titik 2 terakhir ini. Yaitu yang di sini adalah sama-sama 10 semua, akan tetapi dengan subnet yang berbeda. Oke, baik, mungkin dari sini itu saja teman-teman ya untuk penjelasannya. Maaf kalau teman-teman mungkin masih bingung mengenai IPv6 ini. Mungkin teman-teman bisa mencari beberapa referensi daripada IPv6 itu sendiri, yaitu di YouTube banyak untuk seperti teman-teman ingin mencari penjelasan mengenai IPv6 seperti IPv6 address types-nya ini berapa. Terus di sini juga ada penjelasannya. Tadi saya sudah juga melihat beberapa referensi juga daripada YouTube agar lebih memahami teman-teman. Mungkin teman-teman bisa cari-cari juga ya di YouTube mengenai ya tipe-tipe dari IPv6 itu sendiri, terus dan bagaimana untuk komen daripada pengonfigurasiannya itu mungkin sederhana ya teman-teman. Yang susah itu mungkin di pemahaman dari IPv6-nya itu sendiri. Seperti di sini teman-teman nanti akan disuruh mengerjakan modul yang 12.9.2 ini, yaitu mengenai physical mode, yaitu menggunakan physical mode. Nah, teman-teman ini tuh bisa menyambungkan, ini adalah komputernya, dan di sini teman-teman itu ada switch, di bawah ini ada switch, dan di sini yang di atasnya itu adalah router teman-teman. Dan di sini ada beberapa kabel yang bisa teman-teman baca, yaitu di sini ada tipe Cooper Straight Through, terus di sini ada Cooper Crossover. Teman-teman bisa menggunakan yang oranye ini tuh menyambung ke routernya, dan menggunakan yang hijau ini untuk menyambung ke switchnya. Dan di sini ada beberapa IPv6 yang sudah disediakan di tabelnya. Teman-teman bisa langsung konfigurasi saja. Untuk komennya itu sederhana, kan, tetapi untuk pemahaman mengenai antara membedakan GUA tadi dan LLA itu masih mungkin teman-teman perlu membaca atau memahami materi lebih lanjut ya. Dan di sini juga ada prefix length. Apa sih prefix length itu? Nah, prefix length itu adalah yang biasanya kita itu di dalam IPv4 itu adalah jika di IPv4 itu ada /24/16. Nah, ini adalah prefix length-nya. Prefix length itu adalah porsi daripada interface ID yang tadi ya teman-teman, yaitu ada 64 bit jumlah host yang akan menyambung di dalam jaringan. Nah, mungkin itu saja teman-teman dari saya. Mungkin maaf jika ada kekurangan, dan teman-teman mungkin perlu belajar lagi mengenai IPv6 ini, karena IPv6 ini sangat kompleks materinya dan mungkin sulit untuk dimengerti. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.